Sepertinya HP-nya mereknya Oppo, dengan masalah selalu minta di recovery. Ini dari keterangan si pemilik sih sepertinya sudah pernah dibawa ke tukang servis lain, tapi sudah diinstal ulang dan ternyata gagal. Itu artinya dari pengalaman adalah ada hardware yang bermasalah. Ini coba kita reboot ya, kita wipe data, dia minta password dan kita reboot. Oke, kita reboot, kita tunggu dulu sampai nyala. Di bawahnya ada ini recovery mode. Itu artinya sebenarnya sih hardware, cuma apanya yang kena akan kita coba belajar bareng-bareng. Jadi siapa tahu ini teman-teman ngadepin masalah yang sama, tidak harus langsung menghilangkan data dari user atau pemilik handphone, karena siapa tahu datanya penting dan butuh. Kita coba, kita buka dulu dengan caranya seperti ini. Ini kebetulan saya pas nggak ada ini ya, coba ini pakai kunci aja. Kita coba, kita buka dulu, ini tahap-tahapannya. Dan ini untuk membuka ini cukup simpel ya, pakai kuku aja atau alat yang kira-kira tidak menggores dari bodi HP, karena kasihan juga nanti HP-nya malah tambah parah, karena ini memang sudah parah sebenarnya. Oke, kita coba apakah bisa kita bongkar. Oh, ini cukup mudah teman-teman, karena memang sebelumnya sudah pernah dibongkar nih sama servis lain dan di flash hanya 1 hari dan ternyata balik lagi. Oke, setelah kita bongkar ini coba, oh ini langsung aja kita bongkar nih teman-teman. Oh, sudah lepas teman-teman. Ini coba kita jangan sampai hilang ya, ini kasihan kalau hilang. Langkah pertama adalah kita buka ini di tempat baterai ya, jangan sampai nanti sebelum baterai itu off teman-teman sudah buka di bagian LCD, karena nanti akan bisa konslet lebih besar lagi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bongkar bautnya. Ini coba cukup diangkat saja, kita buka dulu ini baterai yang pertama ya, karena ini cukup vital. Kalau yang lain LCD atau konektor yang lain ini sudah kita bongkar. Dan baterai dalam keadaan masih menancap, artinya masalah yang akan lebih besar biasanya akan terjadi, karena bisa konslet, short dan sebagainya. Oke, kita bongkar dulu. Nih, setelah itu coba di fleksibel LCD-nya kita bongkar. Ini jangan sampai, wah ini cukup mudah teman-teman, karena memang sudah dibongkar orang ya, dibongkar teknis sebelumnya dan sudah di flash. Oke, kita bongkar dulu. Dan untuk buka baterai saya kira cukup mudah ya, cukup mudah. Ini ada seal baterai, ini cukup kita tarik aja ya, jangan dicongkel pakai congkelan, apalagi yang tajam ya. Yang tajam nanti akan terjadi konslet dan HP bisa terbakar kalau memang konslet di baterainya. Jadi cukup aja kita angkat pelan-pelan, tapi ingat pelan-pelan. Tapi perlu teman-teman ketahui, ini HP-nya baterainya nanti akan sedikit melengkung ya, dan nanti caranya gimana supaya HP-nya bagus lagi akan kita coba. Nah, ini coba pelan-pelan. Oh, cukup susah nih teman-teman, cukup susah sekali. Jadi harus pelan-pelan, tapi kalau bisa jangan sampai pakai yang ini ya, yang seperti ini ya, ini cukup bahaya. Cukup kita tarik aja. Nah, sudah bisa teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini baterainya pasti akan melengkung. Dan untuk meluruskan kembali ini cukup mudah ya, cukup ditekan di tempat yang rata, kita getok aja pakai ini. Nah, ini sudah balik teman-teman. Oke, kita coba ini masalahnya di mana. Ini baterainya kita simpan dulu dan coba. Sebenarnya ini HP belum pernah dibongkar teman-teman, cuma kemarin sempat di flash saja sama teknisi sebelumnya.
Itu artinya bukan teknisi sebelumnya itu tidak bisa, tidak ya, karena mungkin salah analisa saja. Jadi berhubungan dengan rezeki ya, karena rezeki tidak mungkin tertukar. Mungkin ini rezeki saya kalau memang sukses hari ini. Oke, sekarang kita coba. Ini baut kita lepas satu-satu. Dan ini bautnya cukup banyak nih teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman project HP yang lagi menonton video ini. Ini bautnya cukup banyak dan jangan sampai hilang ya. Ini kalau hilang ya lumayan lah, agak susah mencarinya. Oke, ini langkah-langkah dan tahap-tahapannya. Ini kita bongkar. Ini bautnya ini sudah, tinggal sedikit lagi. Coba penutup paling atas nih teman-teman, paling atas harus kita bongkar dulu. Tapi ingat ya, jangan sampai menggunakan congkel-mencongkel. Kalau memang masih bisa kita gunakan untuk tangan atau mungkin yang berbahan bukan dari logam, kita manfaatin aja supaya nggak konslet. Tapi kalau masih bisa pakai kuku teman-teman, ini pakai kuku aja ya. Wah, ini memang agak susah. Oh, cukup mudah teman-teman. Nah, ini setelah semua ini terbongkar, langkah selanjutnya adalah pelan-pelan ini bisa kita gunakan ini juga supaya nggak konslet. Nah, cukup mudah teman-teman, kita bongkar. Ini analisa saya adalah karena selalu muncul di recovery mode. Jadi buat teman-teman atau mungkin buat pemula, jangan sampai mengorbankan data dari pemilik HP atau user ya. Kasihan kalau memang datanya banyak dan tidak terbackup ya. Jadi coba kita angkat, ini boleh menggunakan pinset ya, pinset. Ini analisanya adalah di sini teman-teman. Ini adalah batuk teman-teman. Oke, ini analisanya adalah ini. Ini tombol on off ya. Aduh teman-teman, ini lagi agak batuk nih. Ini adalah tombol powernya. Tombol power ini ada di sebelah kanan atau di kiri saya kalau dalam keadaan HP terbalik, dan di sebelah kanan kalau tombol apa maksudnya, tombol on off nya ya. Oke teman-teman, kita coba. Ini kita angkat dulu, jangan dipasang, coba kita pasang balik teman-teman. Nah, kita pasang balik. Tapi jangan dibawa dulu ya. Ini untuk teman-teman dari project service. Coba kita pasang dulu teman-teman. Ini kita pasang, kalau bisa berurutan ya, jangan sampai nanti acak-acakan. Itu menunjukkan kinerja kita yang kurang profesional. Oke, dari kiri dulu. Sebenarnya bisa-bisa saja dari kanan, dari LCD. Tapi untuk demi menjaga keteraturan kita, nah kita coba pasang dari kiri karena kita tadi bukanya dari kiri ya. Oke, setelah kita pasang lagi. Dan perlu teman-teman ingat ya, ini masang untuk LCD ini harus cukup hati-hati karena ini untuk LCD ini mudah sekali patah dan jangan sampai bergeser ya. Kalau bergeser LCD otomatis akan ngeblank. Ini walaupun sudah pecah tapi LCD-nya cukup bagus, masih layak pakai lah. Masih layak pakai karena ini LCD originalnya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kalau memang itu si pemilik HP ingin ganti LCD, coba dikasih pemahaman ya. Karena LCD yang original bawaan dari Oppo ini tentunya kualitasnya lebih bagus daripada LCD yang katanya ori, tapi ori beli baru. Itu biasanya mudah pecah teman-teman. Jadi dikantongin aja kena kunci udah pecah. Tapi kalau yang aslinya ini biasanya lebih awet ya, lebih tahan. Oke, kembali ke topik. Ini coba kita pasang, hati-hati pasangnya. Dengan ini tombol volume ya, volumenya atas bawah ini jangan dipasang ya. Karena ini perkiraan kita hanya ini aja karena ada di mode recovery. Oke, baterainya coba kita kembalikan. Dan coba ini kita hidupin. Tapi ingat teman-teman, karena ini adalah tombol powernya atau tombol on off-nya ini ada berada di bawah mesin. Kalau ini teman-teman langsung kita hidupin, tidak bakalan bisa teman-teman. Nah, ini tidak bakalan hidup. Jadi di sini perlu sedikit ditekan atau dibaut aja, dibaut lebih enak. Tapi jangan kenceng-kenceng teman-teman ya. Ini sahabat project, ini dibaut aja, tapi jangan terlalu kenceng. Nanti akan kita kembalikan. Apakah hidup dan kembali ke recovery mode? Kita coba nih, sahabat project. Ternyata belum hidup nih teman-teman.
Ini apa perlu mungkin dicas lagi atau bagaimana? Coba ini kita coba sekali lagi ya. Apa mungkin baterainya yang kurang pas atau bagaimana? Oh ternyata hidup teman-teman. Ternyata tangan saya nekennya kurang ya, kurang tertekan. Sekarang ini sepertinya sukses 100%. Mode recovery-nya sudah hilang. Dan semoga ini masuk ke menu teman-teman. Kalau masuk ke menu artinya adalah ini yang bermasalah bukan softwarenya, tapi hardware yang masih kategori ringan. Ini masuk teman-teman, masuk ke mode menu, dan ini passwordnya berapa saya juga tidak tahu karena ini mungkin privasi. Jadi ternyata bukan masalah di software, atau mungkin ini bagi teknisi sebelumnya mungkin hanya analisanya aja yang sedikit ini ya, mungkin sedikit keliru ya, bukan kurang pinter ya, mungkin karena rezekinya ini mampir di saya, harus lewat saya. Jadi mau rezeki mau muter-muter kemana tetap aja ke saya. Ini teman-teman sudah normal kembali. Ini sudah bisa teman-teman ya. Artinya ini adalah yang bermasalah adalah di tombol on off-nya teman-teman, bukan di ininya, bukan di hardware-nya. Itu aja teman-teman. Siapa tahu untuk teman-teman project service yang menghadapi masalah yang sama, jadi tidak harus langsung di flash atau divonis ini softwarenya bermasalah, karena siapa tahu nanti si usernya atau yang punya HP ternyata butuh data-data yang penting, dan seandainya data tidak terbackup, itu datanya tidak hilang. Jadi cukup sekian video tutorial kali ini. Siapa tahu ada masalah yang sama, bisa dicoba masalah seperti ini, dan nanti kalau teman-teman mungkin butuh dibuatkan teman-teman, semoga bermanfaat.